Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan menjawab jenis soal tes wawasan kebangsaan tentang pilar negara. Nah, sekarang kita sudah sampai di part 19. Buat teman-teman semuanya yang ingin nonton video sebelumnya, silakan berkunjung di channel kami. Nah, kita langsung saja untuk pertanyaan nomor 11, di mana di sini untuk soalnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bermakna sebagai penegasan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar serta memuat rumusan dasar rohania negara terdapat pada alinea keberapa teman-teman ya. Tentu saja bicara tentang rumusan dasar yang mengacu pada rohania ya, rumusan rohania negara, maka itu berarti itu masuk pada alinea keempat, karena memang pada alinea keempat itu menunjukkan bahwa negara itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, tentu saja kalau untuk alinea pertama itu bicara tentang negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang keempat itu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berisi tentang cita-cita, ide-ide, gagasan tentang suatu negara. Kemudian yang ketiga itu negara yang berkedaulatan rakyat. Karena pertanyaannya bicara tentang rumusan dasar rohania, maka terletak pada alinea keempat teman-teman. Jadi jawabannya bagian D. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu berikut ini merupakan hubungan kausal organis antara alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 kecuali ya, karena ada kata kecuali berarti ada 4 yang merupakan batang tubuh yang menjadi hubungan kausal organis pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang pertama yaitu tentang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan akan ada ya. Kemudian yang kedua bahwa Undang-Undang Dasar akan mengatur pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai syarat. Kemudian yang ketiga bahwa negara Indonesia berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian yang keempat yaitu penetapan dasar Pancasila ya. Nah, itu berarti karena di sini dipertanyakan kata kecuali, berarti yang bukan bagian dari hubungan kausal organis pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di sini Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada, ini bagian dari kausal organis. Kemudian bagian C bahwa Undang-Undang Dasar 1945 akan mengatur pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai syarat. Ya, ini bagian dari hubungan kausal organis. Oh, kita lupa ya, pada bagian A ini penetapan tujuan negara Indonesia. Nah, penetapan tujuan negara Indonesia ini bukan bagian dari kausal organis ya pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini sebenarnya adalah jawaban yang benar ya, yaitu pada bagian A. Nah, keempat ini B, C, D, dan E itu merupakan hubungan kausal organis pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi jawaban nomor 12 ya, yaitu bagian A. Selanjutnya soal nomor 3 atau nomor 13, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum merupakan pengamalan Pancasila keberapa ya. Jadi di sini pertanyaannya tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum teman-teman semuanya ya. Jadi itu berarti itu berkaitan dengan sila keberapa. Memang kita membutuhkan penerawangan ya terkait kita butuhkan juga penalaran terkait dengan pemaknaan ketika kita tidak menggunakan hak milik ya untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Maka tentu saja kalau kita merugikan kepentingan umum atau hak orang lain, hak milik orang lain, itu berarti tidak adil bagi individu yang kita ambil hak miliknya. Itu berarti ketika kita tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, maka itu sudah berarti mengimplementasikan atau menerapkan sila kelima ya. Jadi untuk jawaban nomor 13 yaitu sila kelima. Selanjutnya soal berikutnya yaitu dampak negatif dari pembatalan
konferensi meja bundar oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956 bagi Indonesia adalah, jadi di sini ditanyakan adalah dampak negatifnya ya. Nah, bicara tentang dampak negatifnya berarti kita harus ini ya tahu sejarahnya ya. Nah, tentu saja pada tanggal 3 Mei 1956 memang Soekarno membatalkan hasil KMB atau konferensi meja bundar ya, dan mengakibatkan banyak pengusaha Belanda kabinet Ali Sastroamidjojo Sastroamidjojo II yang disusun Soekarno itu mendapatkan kepercayaan penuh dari presiden. Namun dalam menjalankan tugas kabinet ini itu mendapatkan beberapa kesulitan ya. Kesulitan diantaranya berkobarnya semangat yang gulung tikar dan menjual perusahaannya pada pengusaha Cina karena mereka memiliki ekonomi yang kuat di Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956 itu Mr. Asad meminta agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. Itu berarti di sini kuncinya adalah tentang melindungi pengusaha nasional ya. Nah, itu berarti di sini yang menjadi dampak negatifnya ya, dampak negatifnya kalau memang banyak karena ingin melindungi pengusaha nasional, karena memang mereka ingin gulung tikar ya, mereka ingin gulung tikar, sehingga apa yang menjadi dampak negatifnya itu pasti terjadi peningkatan kekuatan ekonomi pada pengusaha Cina teman-teman ya. Nah, jadi dampak negatif dari pembatalan KMB Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956 bagi Indonesia itu adalah meningkatnya kekuatan ekonomi pengusaha Cina di Indonesia. Karena kenapa? Ya, banyak pengusaha dalam negeri itu kemudian gulung tikar teman-teman ya, gulung tikar atau mendapatkan kesulitan dalam hal ekonomi, sehingga memang dampak negatif dari pembatalan KMB itu adalah meningkatnya kekuatan ekonomi pengusaha Cina. Jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 15. Agar aparatur negara mampu mendorong, menggerakkan serta mengarahkan usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat, maka perlu diciptakan. Nah, di sini bagaimana usaha untuk supaya aparatur negara mampu menggerakkan ya serta mendorong yang namanya usaha pembangunan ya, maka tentu saja hal yang dilakukan adalah stabilitas nasional teman-teman ya. Jadi diperlukan adanya stabilitas nasional atau keamanan nasional stabil, sehingga itu aparatur negaranya mampu mendorong dan menggerakkan serta mengarahkan usaha pada pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya adalah bagian D. Jadi stabilitas nasional diperlukan. Selanjutnya nomor 16. Berikut ini yang merupakan pengamalan praktis dari Pancasila, sila keempat dan HAM ya, dan HAM yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bertetangga adalah. Jadi di sini untuk jawabannya ya, ketika bicara tentang pengamalan nilai praktis Pancasila yang tentu saja merupakan sila keempat dengan HAM yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bertetangga adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah bagian C. Jadi memang untuk Pancasila sila keempat itu ya, pengamalan praktis dari Pancasila sila keempat dan HAM ya, maka tentu saja yang diperlukan adalah itu tidak memaksakan kehendak pada orang lain ya. Jadi jawabannya bagian C. Selanjutnya soal nomor 17. Berikut ini yang bukan merupakan kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 secara substantif adalah. Nah, di sini tentu saja untuk kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 secara substantif ya, karena di sini ditanyakan adalah yang bukan ya, yang bukan kelemahan, maka tentu saja di situ ada beberapa yang menjadi keunggulannya ya. Ya beberapa yang menjadi kelemahannya, sehingga yang dicari adalah keunggulan.
Nah, adapun kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 secara substansif adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan eksekutif heavy, di mana presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif ya. Kemudian rumusan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagian besar bersifat sederhana. Kemudian bagian keempat, Undang-Undang Dasar 45 terlalu menekankan pada semangat atau itikat baik orang yang menjadi penyelenggara negara. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Dasar 45 terlalu banyak memberikan kewenangan pada legislatif masalah-masalah penting dalam Undang-Undang Dasar ya. Nah, itu berarti di sini tentu saja kalau bagian A ini salah teman-temannya, karena memang Undang-Undang Dasar 45 itu kelemahannya memberikan kekuasaan penuh kepada presiden. Kemudian bagian B, rumusan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 sebagian besar bersifat sederhana, betul ya. Ini bagian dari kelemahan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 terlalu menekankan pada semangat atau etikat baik orang yang menjadi penyelenggara negara, betul. Ini adalah bagian dari kelemahan Undang-Undang 45. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan atribut kepada legislatif ya, masalah-masalah penting dalam Undang-Undang Dasar. Nah, bagian D ini adalah merupakan kelemahan bagi Undang-Undang Dasar 45. Kemudian bagian E, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini untuk jawabannya untuk soal nomor 17 yaitu jawabannya E, karena Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara itu merupakan keunggulan dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 18. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat termuat prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan negara Indonesia berikut, kecuali, jadi pada alinea keempat yang memuat pokok-pokok dalam prinsip bernegara ya, maka tentu saja di situ ada empat prinsip-prinsip yang merupakan kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia ya, seperti ada tujuan negara ya, di mana ada tujuan khusus, ada tujuan umum ya, kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara ya, itu menjadi prinsip-prinsip dalam pokok kaidah pembentukan negara. Kemudian membentuk bentuk negara ya, kemudian ada dasar filsafat negara. Jadi jawabannya di sini kalau karena di sini dikatakan kata kecuali, pertanyaannya kecuali berarti pada tujuan negara merupakan bagian dari prinsip ya untuk pemerintahan negara. Kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara itu bagian dari prinsip juga. Bentuk negara bagian dari prinsip pemerintahan pembentukan negara. Apalagi dasar filsafat negara, berarti yang tidak masuk dalam prinsip dasar ya, prinsip kaidah pembentukan negara, yaitu pergerakan kemerdekaan. Jadi jawaban yang dikecualikan adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 19. Salah satu jenis tata hukum di Indonesia yang mengatur tentang negara yaitu antara lain dasar pendirian pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum, hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah dan warga negara adalah hukum. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 19. Karena di sini menyangkut hukum tata negara atau HTN yang mengatur tentang negara, maka antara lainnya itu dasar pendirian pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum, kemudian antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Jadi jawabannya di sini adalah 19. Pada jawabannya nomor 19 ini adalah bagian D ya, karena hukum tata negara itu menyangkut tentang yang mengatur tentang negara, kemudian dasar pendiriannya, pembentukannya, lembaga-lembaga negaranya, serta struktur kelembagaan, hubungan hukum, dan antar lembaga negara dan warga negara. Jadi itu merupakan bagian dari hukum tata negara. Selanjutnya soal nomor 20.
hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antar negara dengan warga negara disebut sebagai hukum apa ya? Nah, tentu saja yang menyangkut tentang hukum yang mengatur antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara disebut sebagai hukum publik, teman-teman ya. Jadi di sini adalah hukum publik. Jadi ada banyak hukum tata negara sudah dijelaskan di atas ya. Hukum privat itu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan ya. Nah, tapi di sini hubungan antara hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya itu masuk dari bagian hukum publik. Jadi jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya nomor 21, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pada tanggal 16 Oktober 1945 diterbitkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokratisasi pemerintah setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Isi dari maklumat tersebut adalah, jadi isi dari maklumat wakil ya Presiden nomor 10 tahun 1945 itu berisi tentang bahwa Komite Nasional Pusat ya sebelum terbentuk MPR dan DPR itu diserahi ya kekuatan legislatif. Jadi MPR dan DPR itu sebelum terbentuk pada Komite Nasional ini itu diberikan kekuasaan seperti legislatif dan ikut menetapkan GBHN ya, serta menyetujui bahwa pekerjaan komite-komite pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat ya. Jadi di sini adalah bicara tentang Komite Nasional ya. Nah, kalau kita lihat bagian A ini bukan yang menyangkut tentang Komite Nasional, berarti di sini jawabannya adalah E ya. Ini adalah Komite Nasional diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta membuat GBHN sebelum terbentuknya DPR dan MPR. Jadi jawaban nomor 21 adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 22. Berikut ini merupakan makna yang paling tepat dari peran ya dan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah. Jadi kita bicara tentang makna yang paling tepat dari peran dan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah. Nah, itu berarti untuk jawaban nomor 22 ini kita harus mencari yang merupakan bagian dari makna untuk peran dan kedudukan Pancasila. Nah, untuk jawabannya di sini yaitu bagian D, di mana Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu bersikap mental dan tingkah laku ya. Berarti sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia itu memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Jadi di sini jawabannya adalah bagian D ya. Di mana untuk makna peran dan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa ya, yaitu jawabannya bagian D, menjadi sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lain ya. Jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 23. Penjajahan dan perdagangan asing yang pernah terjadi di Indonesia di masa lalu mempengaruhi kondisi sosial Indonesia dan menyebabkan adanya penjajahan dan perdagangan asing yang pernah muncul di masa lalu. Itu berarti terjadi ya, menyebabkan terjadinya adanya keragaman ya, Nah, keragaman seperti apa? Karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda ya, kemudian ada juga perdagangan dengan pedagang-pedagang dari Gujarat ya. Itu berarti tentu saja Indonesia memiliki keragaman ya. Keragaman kalau ideologi politik tidak mungkin ya para pedagang itu membawa ideologi politik
apalagi penjajahan juga tidak mungkin ya. Nah, kemudian bahasa daerah tentu saja juga bahasa bukan ya. Kalau agama ini ada benarnya ya, karena Belanda membawa Nasrani, Gujarat membawa Islam ya, para pedagang-pedagang dari Timur Tengah ya. Nah, kalau adat budaya tidak ya, stratifikasi atau perbedaan sosial tidak, bahasa daerah juga tidak, berarti jawaban yang benar adalah bagian B. Selanjutnya soal nomor 24. Pada awal pengembangannya, isi konsep geostrategi Indonesia dimaknai sebagai strategi untuk ya. Nah, geostrategi Indonesia yang kemudian dimunculkan oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat itu bertujuan untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis Indochina, teman-teman ya. Itu berarti nomor 24 ini ya, kita ada hubungannya tentang komunis ya, dimana untuk awal pengembangan konsep dari geostrategi Indonesia, maka strateginya kalau di sini jawabannya adalah bagian E ya, menghadapi ancaman komunis di Indochina. Selanjutnya nomor 25. Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Karena di sini adalah kata kecuali, berarti ada yang bukan bagian dari prinsip dalam Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman ya. Nah, di situ untuk pembahasannya kita bahas dulu yang mana itu prinsip-prinsip dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip yang mengadakan persamaan dalam perbedaan. Kemudian yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas. Kemudian yang ketiga, bersifat konvergen. Nah, kemudian yang keempat, tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Jadi di sini untuk jawabannya ya pada nomor 25, di mana kita bahas satu persatu. Untuk bagian A, persamaan dalam perbedaan, ini merupakan bagian dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tidak bersifat sektarian atau etnis ya, atau agama, sektarian, sekte, berarti ini bagian B bagian dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bagian C bersifat konvergen, ini merupakan bagian dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bagian D tidak bersifat formalistis ya, berarti ini merupakan bagian dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bersifat divergen, berarti ini yang merupakan bukan dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 26. Salah satu kebijakan politik yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan. Hal ini dilakukan karena jadi pada saat masa Presiden Abdurrahman Wahid itu disebabkan adanya anggapan bahwa departemen tersebut sering digunakan sebagai alat kampanye Orde Baru, sehingga berbagai macam pemberitaan dikeluarkan hanya untuk menguntungkan kepentingan pemerintahan Orde Baru ya. Jadi di sini alasan pembubaran ya Departemen Penerangan itu, kalau bagian A bukan ya, kemudian bagian B mengurangi beban kerja bukan juga alasannya, dianggap sebagai sarang korupsi, ini merupakan departemen sosial yang dibubarkan, kemudian dianggap sebagai media kampanye Orde Baru. Ya, berarti ini jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 27. Di Indonesia sebagai negara hukum, dalam pembentukan tertib hukumnya harus berlandaskan pada prinsip berikut. Kecuali ya, karena di sini ada kata kecuali, berarti kita bahas dulu yang mana yang menjadi syarat-syarat tertib hukum di Indonesia. Yang pertama adanya kesatuan subjek, yang kedua adanya kesatuan asas kerohanian, yang ketiga adanya kesatuan daerah, yang keempat adanya kesatuan waktu. Jadi yang bukan bagian dari empat itu berarti yang merupakan kecuali dari pembentukan tertib hukumnya ya. Nah, di sini adanya kesatuan subjek ya, berarti ini bagian dari prinsip pembentukan tertib hukum.
Kemudian bagian B ini tentu saja inilah jawaban yang dicuraikan itu, karena untuk bagian B ini bukan dari syarat pembentukan ya tertib hukum teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya nomor 28. Tujuan utama dilaksanakannya Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober ya, tentu saja adalah jadi tujuan Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda yang kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Maka tujuannya yaitu untuk menyatukan organisasi kepemudaan yang ada dalam satu badan gabungan ya. Jadi di situ jawabannya adalah kalau bagian A membentuk persatuan organisasi kepemudaan dalam bentuk fusi, tentu saja bukan ya, bukan untuk membentuk. Kemudian bagian B adanya pengakuan dan penerimaan cita-cita persatuan Indonesia, juga bukan ya untuk bagian dari Sumpah Pemuda tanggal Kongres Pemuda ya, Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Kemudian bagian C menyatukan organisasi kepemudaan yang ada dalam satu badan gabungan. Ini adalah jawaban yang benarnya adalah bagian C. Jadi untuk soal nomor 28 jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya soal nomor 29. Berikut ini yang mencerminkan kedudukan aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah, ini bicara tentang kedudukan aturan peralihannya. Nah, kalau bicara tentang kedudukan aturan peralihan itu berarti bicara tentang jangan sampai terjadi kekosongan hukum. Yang kedua, semua peraturan dan lembaga negara yang lain masih tetap berlaku sepanjang belum terbentuk yang baru. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan batasan waktu agar peraturan atau lembaga yang akan dibentuk tidak berlarut-larut. Berarti di sini jawabannya ya tidak boleh untuk nomor 29 ya, dimana kalau bagian A ini tidak boleh terjadi kekosongan hukum. Ini benar ya, ini betul, jawabannya adalah bagian A. Kalau bagian B, semua peraturan dan lembaga negara yang lainnya akan berlaku sepanjang hayat, tentu tidak, karena kalau ada aturan yang lain maka itu yang berlaku ya, aturan yang lama tidak berlaku lagi. Kemudian bagian C, semua keputusan yang belum ditetapkan dapat ditetapkan untuk diambil keputusan pada waktu, tentu saja bukan bagian dari kedudukan aturan peralihan. Untuk memberikan batasan waktu pada peraturan atau lembaga yang tidak dibentuk sehingga tidak berlarut-larut ya. Nah, tentu saja di sini kalau untuk memberikan batasan waktu agar peraturan atau lembaga yang telah dibentuk sehingga tidak berlarut-larut, itu bukan dari mencerminkan kedudukan aturan peralihan ya. Kemudian bagian E, aturan yang belum tertuang dalam Undang-Undang 45 dapat dibuat dalam, tentu saja bukan bagian dari yang mencerminkan kedudukan aturan peralihan ya. Berarti jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal nomor 30. Mengembangkan kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia merupakan pengamalan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila keberapa. Jadi ini kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nah, sesuatu yang tentu saja merupakan kebanggaan ya, bagian dari kebanggaan dalam berkebangsaan dan bertanah air Indonesia itu merupakan konsep dari sila ketiga teman-teman ya, konsep sila ketiga, di mana tentu saja diarahkan untuk cinta terhadap tanah air ya. Jadi nomor 30 jawabannya bagian C. Selanjutnya soal nomor 31. Penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan politik Indonesia dapat dilihat pada, jadi penerapan wawasan Nusantara ya teman-teman ya. Nah, bicara tentang penerapan wawasan Nusantara yaitu berarti pelaksanaan politik ya diatur dalam undang-undang partai politik, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian mengembangkan sikap HAM ya dan pluralisme, kemudian memperkuat komitmen politik dan meningkatkan peran Indonesia dalam dunia internasional. Berarti di sini penerapan wawasan Indonesia ke dalam kehidupan berpolitik, berkembangnya sikap sektarian, tentu saja ini bukan bagian dari wawasan Nusantara. Kemudian pelaksanaan kehidupan bermasyarakat ya, pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, tentu saja bukan juga ya diatur oleh norma sosial dan nilai sosial dalam masyarakat, ya bukan juga yang merupakan bagian dari penerapan wawasan Nusantara. Bisa jawabannya salah. Kemudian untuk bagian C, yaitu memperkuat kerjasama diplomatik dalam rangka negara-negara tetangga dengan negara-negara tetangga dalam rangka menjaga wilayah terluar dan tidak dihuni. Nah, untuk jawaban nomor 31 ini itu merupakan jawaban yang tepat ya, karena memang di sini ya memperkuat kerjasama diplomatik ya, bicara tentang memperkuat kerjasama diplomatik supaya ada upaya saling menjaga wilayah terluar dan tidak dihuni. Jadi jawabannya adalah bagian C ya. Kalau memperkuat komitmen politik dalam lembaga pemerintahan terutama dalam bidang hukum militer, ini bukan bagian dari penerapan wawasan Nusantara ya. Selanjutnya untuk bagian E, pelaksanaan politik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, pelaksanaan yang dapat diatur dan disesuaikan keadaan. Tentu saja ini jawabannya salah ya, bukan bagian dari penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Selanjutnya soal nomor 32. Tujuan Insinyur Soekarno menuliskan artikel Indonesia Menggugat pada tahun 1930 adalah, jadi Indonesia Menggugat yang merupakan dari tulisan Insinyur Soekarno itu adalah agar merupakan pembelahan diri atas tuduhan propaganda menggulingkan kekuasaan Belanda di Hindia, teman-teman ya. Jadi alasan tujuan dari penulisan artikel Indonesia Menggugat ya, itu adalah jawabannya bagian B. Selanjutnya soal nomor 33. Nah, pada soal nomor 33 yaitu salah satu alasan dilakukannya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini tentu saja yang menjadi dasar pemikiran atau alasan perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu karena memang ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 itu membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR, sehingga ini perlu direvisi ya, karena masih berada pada MPR. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden ya. Jadi itu alasannya terjadi amandemen. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 ya, itu mengandung pasal yang memunculkan penafsiran terlalu banyak ya, atau multitafsir. Kemudian bagian selanjutnya alasan lainnya yaitu memberikan Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan kewenangan pada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting ya dengan undang-undang. Kemudian selanjutnya alasan lainnya dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau amandemen itu rumusan Undang-Undang Dasar 45 tentang semangat penyelenggaraan itu belum cukup didukung oleh konstitusi ya. Nah, tentu saja ya, konstitusi yang memuat dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum dan pemberdayaan rakyatnya, dan juga tentang HAM, sehingga perlu diadakannya yang namanya amandemen. Nah, sekarang alasannya kita baca satu persatu ya. Bagian A, Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur kenegaraan yang menjadikan presiden sebagai kekuasaan tertinggi. Tentu saja ini salah ya, karena amandemen dilakukan itu karena memang masih berada di kekuasaan tertinggi yaitu MPR ya. Berarti salah. Kemudian bagian B, Undang-Undang Dasar 45 menggunakan sistem dominan yudikatif sehingga lembaga kehakiman memiliki kekuasaan yang besar ya terhadap presiden. Tentu saja ini masih salah ya, bukan alasannya. Kemudian bagian C, rumusan Undang-Undang Dasar masih banyak mengandung pasal-pasal yang tumpang tindih sehingga menghambat kinerja pemerintah. Ini bukan tumpang tindih dia, tapi multitafsir. Kemudian bagian D, Undang-Undang Dasar 45 belum didukung konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan demokratis, HAM dan otonomi daerah. Ini masuk ya.
Bagian D ini masuk bagian dari alasan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian bagian E, Undang-Undang Dasar 45 memberikan kekuasaan pada lembaga legislatif. Ini juga tentu salah ya, karena yang pada saat itu diberikan kekuasaan tertinggi yaitu MPR. Nah, itu berarti jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 34. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah, jadi ini ditanyakan di sini yang bukan pengamalan sila kedua. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu berarti yang bukan bagian dari pengamalannya, kalau kita lihat jawabannya, menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia, menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan. Tentu saja ini bukan dari pengamalan Pancasila sila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja ini jawaban yang merupakan bukan dari contoh pengamalan Pancasila ya pada sila kedua, berarti jawabannya adalah bagian A. Kalau bagian B, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tentu saja ini merupakan pengamalan sila kedua. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, ini pengamalan sila kedua. Kemudian berani menegur warga yang melanggar jam malam kompleks, ini merupakan sila kedua. Kemudian rajin mengikuti kegiatan donor, ini merupakan sila kedua. Jadi menghargai karya orang lain ini tentu saja memang jawabannya ada positif, tetapi tidak mencerminkan pengamalan sila kedua. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal nomor 35. Tahun 2002 dalam sidang tahunan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar keempat. Adapun perubahan mendasar mengenai MPR adalah, jadi di sini sebelumnya MPR itu memegang kekuasaan tertinggi ya. Nah, sehingga MPR kemudian ya terjadi perubahan di mana tentu saja untuk apa yang terjadi yaitu di sini pada amandemen keempat ya, sudah amandemen keempat, MPR tidak lagi menetapkan GBHN. Ini bukan amandemen keempat, MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat, bukan bagian dari amandemen keempat ya. MPR bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi, betul, bukan lagi ya pada amandemen keempat. Dan amandemen keempat yang diubah di sini yaitu susunan MPR terdiri dari anggota DPR dan MPR ya. Jadi ini yang diubah, susunan MPR terdiri dari anggota ya MPR, anggota DPR dan MPR. Jadi jawabannya adalah bagian D. Nah, itu berarti yang diubah pada amandemen keempat ya, perubahan mendasar mengenai MPR, yaitu bagian D, karena ditanyakan di sini adalah perubahan mendasar bagi MPR. Jadi apa yang terjadi pada perubahan amandemen keempat itu susunan MPR-nya. Jadi jawabannya bagian D. Selanjutnya soal nomor 36. Tujuan dari pembentukan sistem ekonomi gerakan Benteng pada masa Kabinet Natsir adalah, jadi di sini yang menjadi sistem ekonomi gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah. Itu yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo atau Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional ya. Adapun beberapa programnya di sini tentu saja untuk nomor 36 jawabannya adalah bagian D ya. Di mana tentu saja pada bagian D memberikan kesempatan pada pengusaha pribumi untuk bersaing dalam pembangunan ekonomi nasional ya. Jadi karena memang dari kolonial ya kemudian menjadi sistem ekonomi nasional yang memang tujuannya untuk supaya menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Kemudian yang keempat, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Itu berarti polanya itu selalu memberikan kesempatan pada pengusaha pribumi untuk bersaing dalam pembangunan ekonomi nasional. Jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 37. Awal mula masuknya Indonesia sebagai anggota UNESCO pada tahun 1990 disebabkan oleh keinginan Indonesia untuk. Jadi di sini yang menjadi keinginan
Indonesia untuk kemudian bergabung ke UNESCO itu memang adanya usaha untuk memerlukan metode pemberantasan buta huruf yang terbaru dan mutakhir. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal nomor 38. Semangat pemuda Indonesia dari berbagai daerah untuk mencapai kemerdekaan pada masa pergerakan nasional hingga terwujudnya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan bukti nyata penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Pernyataan berikut ini yang mencerminkan hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dan nasionalisme dalam paham kenegaraan Indonesia adalah. Jadi di sini untuk soal nomor 38 yaitu jawabannya bagian C ya. Jawabannya bagian C, di mana memang pada bagian C ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah semangat nasionalisme kebangsaan ya. Jadi di sini untuk jawaban soal nomor 38 yaitu bagian C ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah semangat nasionalisme kebangsaan ya, yang membahas tentang penyatuan Indonesia ya untuk merupakan penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi di sini soal nomor 38 jawabannya adalah bagian C ya, adalah bagian C yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah semangat nasionalisme kebangsaan. Selanjutnya soal nomor 39. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa atau daerah merupakan tujuan dari. Jadi di sini untuk jawaban soal nomor 39 ya, karena tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, itu mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa atau daerah ya. Itu berarti jawaban nomor 39 ini adalah merupakan bagian dari tujuan dari wawasan Nusantara. Jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 40. Lembaga pemerintah non-departemen antara lain sebagai berikut. Kecuali, jadi yang lembaga pemerintah non-departemen ya, berarti kata kecuali berarti lembaga pemerintah departemen ya, bukan yang non-departemen yang kita cari. Berarti jawabannya adalah di sini untuk lembaga pemerintah non-departemen dari jawaban A sampai E ini ya, kita pilih saja ya, lembaga pemerintah non-departemen yaitu ada BKN, ada LIPI, ya, ada Bulog, ada BPS dan ada BIN. Itu berarti karena di sini disebutkan kata kecuali, berarti yang bukan bagian dari non-departemen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini untuk pembahasan jenis soal tes wawasan kebangsaan tentang pilar negara. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.